Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi pelajaran PSPTKR kelas 11 kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Bagaimana kabarnya peserta didikku sekalian? Baik, Pak. Kondisi sehat walafiat dan semoga selalu dijaga kesehatannya terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari sistem rem yang mengacu pada SKKNI. Untuk materi saat ini kita akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan sistem rem dengan kode unit OTO.KR 04.002.01 dengan judul unit memelihara servis sistem rem. Selanjutnya, untuk elemen kompetensi mencakup memelihara servis sistem rem dan komponen-komponennya. Kriteria unjuk kerja yang akan dilakukan yaitu 1. Serta servis sistem rem dan komponen-komponennya dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. 2. Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. 3. Semua prosedur dilaksanakan dengan menggunakan metode dan peralatan yang ditentukan berdasarkan spesifikasi dan toleransi pabrik. 4. Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil perakitan dan pemasangan sistem rem. 5. Seluruh kegiatan perakitan dan pemasangan dilaksanakan berdasarkan SOP atau Standard Operation Procedure, Undang-Undang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Kebijakan Perusahaan. Itu tadi tujuan yang kita harapkan dalam proses pembelajaran kali ini. Untuk materi praktek yang akan kita laksanakan, kita simak video pembelajaran mengenai servis rem berikut ini. Langkah pertama, gunakan APD dengan lengkap. Selanjutnya, persiapkan alat ukur dan peralatan lainnya untuk servis sistem rem. Jangan lupa, persiapkan juga brake cleaner, minyak rem, dan wadah untuk penampungan minyak rem saat melakukan proses pembleedingan. Kemudian, siapkan juga manual book kendaraan, kunci momen, kemudian 1 set kunci shock, dan juga fender cover set. Selain itu juga kita butuh dongkrak dan jack stand untuk pengangkatan kendaraan. Persiapkan impact untuk mempercepat proses pekerjaan. Selanjutnya, pasang fender cover set pada bagian bodi kendaraan dan juga bagian interior kendaraan. Berikutnya, tarik tuas rem parkir. Selain itu juga kita mengganjal kendaraan pada bagian rodanya. Setelah diganjal, kita kendorkan mur roda. Dan angkat kendaraan menggunakan dongkrak. Setelah itu, pasang jack stand pada dudukan yang sudah disediakan pada kendaraan. Pemeriksaan pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan master rem atau silinder utama. Periksa secara visual, jangan sampai ada kebocoran atau keretakan pada master rem atau silinder utama. Cek juga kondisi dari minyak rem. Berikutnya, kita bisa melakukan pemeriksaan kerja dari booster rem dengan cara menginjak pedal rem beberapa kali, kemudian nyalakan mesin dan pastikan pedal rem akan bergerak turun saat mesin menyala. Selanjutnya, periksa kekedapan udara booster rem dengan cara menginjak pedal rem dalam kondisi mesin yang hidup. Selanjutnya, matikan mesin dan injak pedal rem beberapa kali. Apabila semakin naik, maka dapat dipastikan kekedapan udara booster rem masih dalam kondisi baik. Setelah itu, periksa kelistrikan lampu rem dengan cara melepas fuse lampu rem yang terletak pada fuse box di bawah kemudi. Periksa arus yang mengalir pada rangkaian sistem lampu rem. Kemudian, periksa juga kontinuitas fuse lampu rem. Berikutnya, kita bisa melepas roda menggunakan impact.
dan menyimpannya pada tempat yang aman. Ganjal pedal rem dengan kondisi tertekan menggunakan bantuan kayu atau sejenisnya agar saat pelepasan saluran hidrolik rem cakram tidak banyak minyak rem yang terbuang keluar. Selanjutnya kita bisa lepaskan baut pin kaliper dan melepas kotak kaliper rem dan mengambil kampas remnya. Periksa kondisi selang fleksibel dari keretakan dan kebocoran, kemudian periksa kerja dari pin kaliper. Selanjutnya bersihkan seluruh komponen yang ada pada rem cakram. Cek secara visual kondisi dari kanvas rem depan, kemudian ukur ketebalan kanvas rem depan dan bandingkan dengan spesifikasi yang diizinkan oleh manual book. Selanjutnya pasang mur roda untuk menahan letak dari cakram rem depan. Kemudian bersihkan menggunakan brake cleaner dan periksa kondisi cakram secara visual. Ukur defleksi cakram rem dengan menggunakan dial indikator, kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai yang tertera pada manual book sehingga kita dapat mengetahui kondisi dari cakram rem. Ukur ketebalan cakram rem depan. Selanjutnya bandingkan hasilnya dengan spesifikasi yang tertera pada manual book. Setelah itu kita dapat mengeluarkan piston dari kotak kaliper rem dengan menggunakan bantuan udara bertekanan dan melindungi dengan kain agar piston tidak rusak. Keluarkan piston dan silinder boot. Kemudian keluarkan perapat piston menggunakan bantuan obeng min. Selanjutnya bersihkan seluruh komponen dengan brake cleaner. Setelah bersih, lakukan pengecekan secara visual pada seluruh komponen, baik dari keretakan komponen maupun sobeknya karet-karet yang ada pada komponen tersebut. Sebelum melakukan perakitan ulang, lumasi dinding silinder dengan minyak rem dan pasang perapat piston sesuai dengan posisinya agar piston dapat bekerja secara normal. Kemudian lumasi juga piston dengan minyak rem agar dalam proses pemasukan menjadi ringan, dan pasang silinder boot pada piston untuk memudahkan masuknya piston ke dalam lubang silinder piston. Selanjutnya, rakit kembali kanvas rem cakram pada dudukan semula. Setelah itu, pasang kaliper ke pembawa kaliper, kemudian kencangkan baut pin kaliper sesuai dengan momen pengencangan yang diizinkan oleh manual book. Pasang selang fleksibel, kemudian kencangkan baut sambungan selang fleksibel sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada manual book. Bebaskan tuas rem parkir, kemudian ambil penahan pedal rem sehingga kita bisa membuka tromol dan lepaskan seluruh pegas yang ada pada komponen rem tromol
sehingga kita bisa mengambil kanvas rem tromol. Untuk mengambil silinder roda, kita bisa dengan melepas baut mounting silinder roda, kemudian mengambil tutup pada nipple untuk disumbatkan pada selang fluida agar fluida tidak tertumpah seperti contoh pada gambar. Kemudian bersihkan seluruh komponen rem tromol dan periksa kerjanya serta kondisinya secara visual. Selanjutnya, periksa silinder roda dengan melepas boot dan piston yang ada pada silinder roda beserta pegas yang ada di dalamnya. Kemudian bersihkan dengan brake cleaner dan periksa secara visual kondisi dari silinder roda, boot, beserta piston dan seal perapatnya. Untuk pegasnya bisa kita periksa secara visual dan kerjanya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Untuk penggantian seal perapatnya, kita bisa melepas dengan menggunakan bantuan obeng min. Kemudian untuk penggantiannya, bersihkan terlebih dahulu piston silinder roda, kemudian lumasi dengan minyak rem agar proses pemasangan seal perapat menjadi lebih mudah. Setelah itu, masukkan seal perapat dengan bantuan tangan dan pastikan bahwa posisinya telah benar. Kemudian dalam proses pemasangan piston, jangan lupa untuk melumasi bagian piston dengan minyak rem agar mudah dalam proses pemasangan ke dalam silinder roda. Berikutnya kita bersihkan sepatu rem dan kanvas rem menggunakan brake cleaner, sekaligus memeriksa secara visual kondisi dari sepatu rem dan kanvas rem tromol. Untuk melepas tuas sepatu rem, kita bisa mengambil mur dorong dengan menggunakan bantuan obeng min. Kemudian kita bisa mengukur ketebalan kanvas rem dengan bantuan mistar baja dan membandingkan hasil pengukurannya dengan spesifikasi yang tercantum pada manual book sehingga kita dapat menentukan kondisi dari kanvas rem. Selanjutnya dalam proses pemasangan kita bisa pasang tuas sepatu rem ke sepatu rem yang baru atau yang masih baik dan kunci dengan mur dorong menggunakan bantuan tang. Pemeriksaan berikutnya kita bisa menuju ke tromol dengan membersihkan tromol terlebih dahulu menggunakan brake cleaner dan periksa secara visual kondisi dari tromol rem. Berikutnya, lakukan pengukuran diameter rem tromol dan bandingkan hasilnya dengan spesifikasi yang ada pada manual book. Setelah selesai, kita bisa bersihkan backing plate dengan brake cleaner serta pipa fluida dan kabel rem parkir. Setelah itu, cek kondisinya secara visual dari rem parkir, kemudian pipa fluida, dan pasang silinder roda dengan pipa fluida. Kencangkan baut mounting silinder roda sesuai dengan momen pengencangan yang diizinkan oleh manual book. Cek kembali silinder roda, pastikan bahwa posisinya telah benar. Selanjutnya, kita bisa berikan grease pada 6 titik bidang persinggungan yang ada pada backing plate. Kemudian kita bisa memasang
kabel rem parkir pada tuas sepatu rem dan memasang sepatu rem sesuai dengan dudukannya dengan cara memasang pegas yang ada pada posisi yang tepat. Setelah itu, kita bisa menyetel penyetel rem dengan menggunakan obeng min dengan tujuan agar tromol bisa dipasangkan. Dalam kondisi mesin hidup, injak pedal rem beberapa kali untuk penyetelan celah rem secara otomatis. Kemudian, kita bisa melakukan proses pembleedingan dengan memastikan bahwa minyak rem dalam kondisi yang penuh. Pada kondisi mesin masih hidup, pompa pedal rem beberapa kali, kemudian tahan pedal rem dengan kondisi diberi tekanan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan udara palsu yang ada pada saluran fluida rem agar berkumpul pada ujung bagian nipel. Selanjutnya, kita bisa membuka dan menutup nipel secara cepat untuk membuang udara palsu tersebut. Lakukan kegiatan tadi beberapa kali hingga tidak ada udara yang keluar dari saluran nipel. Dengan demikian, dapat dipastikan saluran fluida sistem rem dalam kondisi yang baik. Setelah proses pembleedingan selesai, kita bisa isi kembali minyak rem sesuai dengan batas yang diizinkan. Berikutnya, kita pasang roda pada seluruh bagian kendaraan dengan menggunakan bantuan impact dan pasang sesuai dengan urutan pengencangan yang benar. Setelah itu, kita bisa angkat kendaraan untuk mengambil jack stand. Selanjutnya, turunkan kendaraan. Kencangkan roda sesuai dengan momen pengencangan yang diizinkan oleh manual book. Langkah berikutnya, pasang fuse lampu rem pada posisinya. Kemudian kita bisa cek dengan cara injak pedal rem dan perhatikan kondisi lampu pada lampu rem belakang. Setelah itu, maka kita bisa ambil fender cover dan grill cover, kemudian tutup kap mobil, dan kita bisa menguji kerja dari rem dengan cara menjalankan kendaraan lalu menginjak rem. Apabila rem bekerja dengan baik, maka kita bisa membersihkan interior pada kendaraan. Selanjutnya, kita bersihkan alat ukur yang sudah digunakan, dan jangan lupa untuk membersihkan seluruh peralatan yang digunakan dalam servis dan perakitan sistem rem, kemudian menyimpannya dengan baik. Sudah kita simak bersama tentang bagaimana cara servis sistem rem pada Suzuki R3. Nah, bagaimana para peserta didik sekalian? Apakah sudah jelas dan paham semuanya? Jelas. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Di akhir pertemuan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.